Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu hendaknya ya. Di hari ke-13 dalam belajar di rumah bersama Dene TV untuk segmen yang keempat. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk kelas 4 dengan tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, dan subtema 3-nya adalah bersyukur atas keberagaman. Dalam pembelajaran pertama, guru yang akan mengajarkan adalah Ibu Melty Iriani dari SD Negeri 21 Payakumbuh. Langsung saja kita mulai dan kita persilakan Ibu Melty untuk memberikan materi pelajaran di pagi ini. Kepada Ibu Melty disilahkan. Kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, pada pagi ini anak-anak ibu semuanya akan belajar bersama ibu. Perkenalkan, nama ibu Melty Iriani, dan anak ibu semuanya bisa panggil dengan nama Ibu Ani. Nah, pagi ini anak-anak ibu semuanya belajar dari rumah bersama Dene TV. TV-nya orang awak rancak bana. Pagi ini kita akan belajar materi tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah siap untuk belajarnya? Oke, belajarnya kita mulai ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, nanti setelah anak-anak ibu mendengarkan materi yang ibu berikan, ibu harapkan anak-anak ibu dapat yang pertama, mengidentifikasi atau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menuangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut ke dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat mengenal makanan daerah. Yang keempat, anak-anak ibu dapat mengetahui sifat bunyi yang memantul dan menyerap. Anak-anak ibu semuanya, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu telah belajar bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang beragam dan merupakan bangsa yang besar, negara yang besar, di mana di Indonesia memiliki 1000 lebih pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Indonesia juga terdapat 34 provinsi. Nah, makanya di Indonesia sangat banyak keberagamannya. Pada pembelajaran sebelumnya telah belajar bahwa Indonesia mempunyai agama atau keberagaman agama. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam keberagaman suku bangsa. Sebelumnya, anak-adik mau tahu nggak kalau kita ini tinggal di provinsi apa? Ya, di Provinsi Sumatera Barat. Siapa yang tahu Provinsi Sumatera Barat itu ibu kotanya apa? Iya, betul. Ibu kotanya adalah Padang. Nah, suku bangsa yang banyak di Provinsi Sumatera Barat, siapa yang tahu apa suku bangsa mayoritasnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, adalah suku Minangkabau. Nah, di Provinsi Sumatera Barat, mayoritas penduduknya adalah suku Minangkabau. Nah, tadi kita sudah menyebutkan apa suku bangsa yang ada di Sumatera Barat. Sekarang kita lihat di tetangga kita, Provinsi Sumatera Utara.
Nah, siapa yang tahu apa ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara? Iya, pintar. Ibu kotanya adalah Medan. Nah, di Medan juga ada banyak suku bangsa. Salah satunya apa, ayo? Iya, suku Batak. Nah, di Medan ada yang namanya suku Batak. Nah, anak-anak ibu, itu adalah beberapa contohnya. Kemudian ada keragaman bahasa lagi. Nah, tadi kita tinggal di Sumatera Barat. Suku kita, suku Minangkabau, bahasanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bahasanya adalah bahasa Minang. Nah, mayoritasnya sukunya Minangkabau, bahasanya bahasa Minang. Nah, kalau di suku Batak, kira-kira apa bahasanya? Iya, adalah bahasa Batak. Nah, selain keragaman bahasa, juga ada keragaman adat istiadat, keragaman senjata, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman lagu daerah, keragaman alat musik tradisional, dan keragaman makanan khas daerah. Nah, menyinggung tentang keragaman makanan khas daerah, ibu mempunyai sebuah teks bacaan. Nah, nanti anak-anak ibu semuanya, ibu minta untuk menyimak teks bacaan yang ibu bacakan. Nah, setelah nanti anak-anak ibu menyimak, nanti anak-anak ibu harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Bisa dimengerti anak-anak ibu semuanya? Ya, untuk menyimak kita menggunakan apa? Ya, menggunakan indera pendengar kita adalah telinga. Sekarang tutup mulutnya dulu. Kita dengar pakai telinganya. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda, hingga kudapan seperti getuk. Nah, anak-anak ibu, itu adalah bacaannya. Sekarang, coba anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu semuanya sudah menemukan mana gagasan pokoknya? Ayo, mana gagasan pokok dari teks bacaan ini? Sudah? Oke, anak pintar ya. Sekarang, mana gagasan pendukungnya? Sudah ditemukan? Sudah juga. Mari kita lihat sama-sama ya, nak ya. Gagasan pokok dari teks bacaan kita tadi adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajiannya. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, anak-anak ibu, itu merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan kita tadi. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ini bisa kita buat bentuk peta pikirannya. Nah, peta pikiran itu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Nah, gunanya untuk kita supaya lebih cepat mengingat isi informasi penting suatu teks. Supaya kita cepat ingatnya, oh ini adalah informasi pentingnya. Makanya kita membuat peta pikirannya. Nah, dari teks tadi, Ibu udah membuatkan contoh peta pikirannya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran dari teks bacaan kita tadi, di mana ada gagasan pokoknya, kemudian ada 3 gagasan pendukungnya. Nah, kita buat dia dalam bentuk diagram, di mana
letakkan gagasan pokoknya. Boleh kita letakkan di atas atau kita letakkan dia di tengah-tengah. Tapi tetap anak-anak ibu harus memperhatikan garis-garis yang akan menunjukkan gagasan pendukungnya. Nah, lihat, gagasan pokoknya makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari peta pikiran. Nah, nanti kalau seandainya gagasan pendukungnya lebih dari 3 gimana, Bu? Iya bisa, kita tambah 1 cabangnya lagi. Oh, bisa 6, Bu? Bisa, tergantung teks bacaan yang kita baca. Bisa dimengerti, Nak? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita telah melihat beberapa contoh makanan yang ada di daerah Indonesia. Nah, tadi ada dalam teksnya menyebutkan papeda dan getuk. Nah, anak-anak ibu, kita tadi tinggal di Provinsi Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Kalau kita tinggal ini kota apa namanya? Ya, kota Payakumbuh. Bu, kalau di Payakumbuh ada makanan nggak, Bu? Ada makanan daerah nggak, Bu? Ada. Di Payakumbuh juga terdapat makanan daerahnya. Nah, coba lihat. Salah satunya adalah galamai. Galamai ini terbuat dari tepung beras ketan atau tepung pulut yang ditambah dengan gula aren. Nah, gula aren ini kalau orang Payakumbuh mengatakannya gula saka, ditambah pakai santan. Nah, semua bahannya diolah, nanti dimasak hingga berbentuk seperti galamai ini. Nah, ibu punya contohnya. Nah, anak-anak ibu, ini adalah contoh dari galamai. Nah, galamai ini bentuknya atau kemasannya banyak. Ada nanti mau yang besar bentuknya atau yang kecil seperti contoh yang ibu lihatkan ini. Nah, galamai ini rasanya enak. Ibu suka dengan galamai ini. Apakah anak ibu pernah makan galamai? Pernah ya? Hah? Ada yang tidak pernah? Duh, nanti coba bilang ke ayah bundanya. Ayah, bunda, tadi kakak belajarnya tentang galamai, tapi kakak nggak tahu apa itu galamai, ayah bunda. Coba nanti minta sama ayah bundanya. Ayah bunda, belikanlah, saya mau mencoba galamainya. Insya Allah nanti ayah bundanya pasti membelikannya ya. Berikutnya, tadi kita udah tentang galamai, sekarang adalah bareh randang. Nah, bareh randang ini terbuat dari tepung beras yang dirandang ditambah dengan gula. Sebelumnya, gula ini diproses dulu, dimasak dulu menjadi manisat, baru dicampur dengan tepung beras yang sudah direndang tersebut. Jadilah dia nanti beras rendang. Nah, anak-anak ibu, ini adalah contoh dari bareh randang. Sama seperti galamai tadi, bentuknya juga banyak. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil seperti ini. Tergantung selera kita untuk mengemasnya. Nah, anak-anak ibu, nanti ini rasanya manis. Ibu suka dengan ini. Namanya adalah bareh randang. Nanti anak ibu boleh coba di rumah nanti. Bilang sama ayah bundanya nanti lagi ya. Nah, anak-anak ibu, makanan berikutnya adalah batiah. Batiah ini terbuat dari beras ketan, gula aren. Nah, yang biasanya orang Payakumbuh menyebutkannya dengan saka. Nah, batiah ini nanti diolah, beras ketan tersebut dicampur dengan gula aren, makanya jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari batiah. Kalau rasanya sama seperti kita makan kerupuk. Bunyinya kriuk-kriuk, rasanya enak sekali. Nah, anak ibu, berikutnya adalah randang talua.
rendang talua ini banyak pula jenisnya atau banyak pula bentuknya. Ada nanti rendang telurnya yang dibuat dari telur bulat utuh. Nah, ada juga yang dibuat seperti gambar yang Ibu tampilkan ini. Namanya rendang talua crispy kata orang biasanya. Nah, kalau ini terbuat dari telur, tepung terigu, santan, dan ditambah dengan bumbu rendang. Diolah dan diproses hingga menjadi rendang talua ini. Nah, Ibu juga punya contohnya. Nah, anak-anak Ibu, ini adalah bentuk dari rendang talua. Nah, coba lihat, rasanya sama seperti kerupuk, sama kayak batis tadi. Tapi bedanya, rasa ini seperti rendang. Nah, kalau dimakan juga berbunyi juga, kriuk-kriuk juga bunyinya. Cobalah nanti. Nah, anak-anak Ibu, makanan ini nanti kalau seandainya anak-anak Ibu belum pernah mencobanya, coba nanti bilang ke ayah bundanya ya, kakak mau mencoba ini. Soalnya tadi kakak belajar tentang makanan khas daerah Payakumbuh. Selain dari makanan khas Payakumbuh, Ibu juga memberikan beberapa contoh makanan khas dari daerah lain. Salah satunya nasi gudeg. Nasi gudeg ini adalah makanan favorit dari Yogyakarta. Nah, yang kedua, lontong sayur. Nah, lontong sayur ini tidak asing bagi kita. Soalnya di Payakumbuh yang namanya lontong sayur pasti mudah kita dapatkan. Nah, ternyata lontong sayur ini adalah makanan favorit atau khasnya daerah Jawa Barat. Nah, banyak ditemui di Jakarta dan di Jawa Barat sebagai menu sarapan favoritnya. Berikutnya adalah papeda. Papeda ini adalah makanan yang berasal dari daerah Papua. Papeda ini terbuat dari tepung sagu. Rasanya tawar. Nah, papeda ini kalau orang Papua biasanya memakannya pakai ikan tongkol. Nah, ikan tongkol ini digulainya dimakan dengan papeda. Anak-anak Ibu semuanya, Indonesia kaya dengan keragaman budaya dan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai jenis suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Nah, tentunya kita bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu wujud kebanggaan tersebut dengan cara mempelajari dan mencoba makanan tradisional tersebut. Nah, anak-anak Ibu semuanya, selain dengan makanan tradisional ini, anak-anak Ibu pasti pernah memakan atau jajan makanan yang lainnya. Contohnya ya, ketika anak Ibu sedang istirahat siang atau sore di rumah, terdengar bunyi teng 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 teng. Terdengar bunyi teng teng teng, mangkok yang dipukul sama sendok. Kira-kira di depan rumah kita sedang lewat jajanan apa? Iya, bakso atau mie ayam. Kalau ini tong 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 tong. Ayo, bunyi apa itu? Nah, apa yang lewat di depan rumah kita biasanya? Iya, abang penjual es tong-tong. Nah, anak-anak Ibu mengetahui kalau bunyi ini adalah abang bakso. Kalau ini adalah tong-tong-tong-tong itu adalah abang jual es tong-tong. Kira-kira dari mana anak Ibu tahu? Iya, dari bunyi atau suara yang anak Ibu dengar melalui telinga anak Ibu. Nah, bunyi atau suara itu dia merambat melalui media udara. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama, media padat, cair, dan udara. Ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Nah, itu merupakan sifat bunyi yang dapat dipantulkan dan dapat diserap.
Nah, kapan bunyi itu dapat dipantulkan? Ayo, kapan? Ya, ketika bunyi itu mengenai benda yang keras. Contohnya, dinding batu atau dinding semen, besi, kaca, keramik, dan seng. Nah, benda-benda tersebut merupakan benda padat dengan konstruksi yang keras dan sifatnya memantulkan bunyi. Contohnya, ini pasti sering anak ibu lakukan. Ketika anak ibu ada di kamar tidur ataupun di kamar mandi, coba anak ibu berbicara atau berteriak. Suara anak-anak ibu nanti akan lebih jelas terdengar karena dipantulkan oleh dinding kamar tersebut. Nah, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Kapan bunyi itu bisa diserap? Ketika bunyi itu mengenai benda yang lunak. Contohnya, kain, karpet, busa, gabus, karet, dan wol. Benda-benda ini juga disebut sebagai benda peredam bunyi karena karakteristiknya yang menyerap bunyi. Contohnya, nah, yang memakai peredam bunyi ini atau penyerap bunyi, contohnya ada pada bioskop. Anak-anak ibu pernah ke bioskop? Pernah ya? Nah, di ruangan bioskop tersebut pasti suaranya besar ya. Speakernya besar, suaranya besar, tapi kalau kita berdiri di depan pintu bioskop, kita tidak mendengarkan suara apapun. Kenapa? Nah, iya, karena dinding bioskop itu mempunyai atau memakai peredam bunyi. Sehingga bunyi yang ada di ruangan bioskop tersebut tidak bisa kita dengar di luar bioskop. Nah, selain bioskop, ada juga lagi yang memakai peredam bunyi. Ayo, siapa yang tahu? Iya, studio musik. Anak ibu pasti suka musik kan? Kalau nggak keras musiknya nggak suka. Iya, studio musik itu coba bayangkan ada bunyi drum, bunyi gitar, bunyi keyboard, mungkin ada lagi yang bernyanyi. Kira-kira berisik nggak itu kalau kita dengar? Iya, makanya di studio musik itu dipakailah peredam bunyi supaya suara yang dihasilkan oleh alat musik itu tidak mengganggu orang lain. Nah, cuma bisa didengar dengan studio musik itu saja. Kalau di luarnya kita tidak mendengarkannya. Nah, itu manfaat dari peredam bunyi. Nah, anak-anak ibu, dari materi yang ibu sampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, peta pikiran akan memudahkan kita untuk memahami sebuah teks bacaan. Yang ketiga, setiap daerah memiliki makanan khas daerahnya masing-masing. Kewajiban kita adalah melestarikannya dengan cara mempelajarinya dan mencobanya. Yang keempat, bunyi itu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak ibu terhadap materi yang ibu sampaikan, sekarang anak-anak ibu coba kerjakan latihan yang ibu berikan. Sekarang coba anak-anak ibu ambil bukunya, ambil penanya, catat soalnya ya nak ya. Oke, siap? Kita mulai ya. Soal yang pertama, tuliskanlah 5 makanan tradisional khas daerah dan asal daerahnya. Tuliskanlah 5 makanan tradisional khas daerah dan asal daerahnya. Sudah disalin? Yang kedua, tuliskanlah 3 benda yang dapat memantulkan bunyi dan 3 benda yang dapat menyerap bunyi. Tuliskanlah 3 benda yang dapat memantulkan bunyi dan 3 benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, anak-anak ibu, silahkan dijawab pertanyaannya dengan rapi, buat di buku latihannya.
Nanti serahkan pada gurunya masing-masing ya. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Nah, anak-anak Ibu, kita dalam masa pandemi COVID-19, Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatannya dengan cara rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya dan hindari keramaian atau kerumunan. Kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah, tetap di rumah saja. Dan kita belajar melalui Denai TV yang telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Nah, anak Ibu, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Melty. Semoga adik-adik semuanya bisa lebih mencintai indahnya kebersamaan. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan belajar untuk kelas 5. Belajar di rumah bersama Denai TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.